Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Cip. Apa kabar sahabat-sahabat guru hebat semuanya? Senang sekali saya Pak Guru Adi kembali menjumpai sahabat-sahabat guru hebat semuanya untuk membahas putar dunia pendidikan. Dan kali ini ada yang tahu kira-kira Pak Guru Adi akan membahas apa? Iya, jadi kali ini Pak Guru Adi akan membahas tentang cara mendisiplinkan peserta didik di kelas. Nah, siapa yang pernah stres gara-gara siswa di kelasnya tidak bisa disiplin? Dan apakah sahabat-sahabat guru hebat semuanya mau peserta didiknya disiplin? Nah, langsung saja simak penjelasan berikut ini sampai tuntas dan jangan di skip videonya. Tips yang pertama adalah buat ruang kelas menjadi lebih menarik. Tips pertama yang harus dilakukan oleh seorang guru adalah mengubah ruang kelas menjadi lebih menarik. Nah, cobalah kita mengatur ruang kelas menarik mungkin sehingga anak-anak merasa lebih nyaman saat mengikuti pelajaran. Kebiasaan anak-anak yang suka ruangan dengan ornamen warna-warni. Cobalah buat kelas dengan warna-warna yang mencolok. Selain itu, desain warna ruangan sehingga bernuansa gembira. Anda juga perlu mengatur posisi meja dan kursi misalnya dengan posisi berbaris atau berkelompok. Dan untuk memberi kesan kreatif, sahabat-sahabat guru hebat juga perlu merapikan barang-barang inventaris di kelas. Hindari barang-barang berserakan di mana-mana. Susunlah benda-benda dengan rapi di rak-rak yang telah disediakan. Itulah tips yang pertama. Next, kita pindah ke tips yang kedua. Hiasi kelas dengan kutipan menarik. Jadi, selain dengan menata ruangan menjadi lebih menarik, melatih siswa menjadi disiplin di kelas juga bisa dilakukan dengan memberikan hiasan di kelas. Namun, jenis hiasan yang sahabat-sahabat guru hebat pilih hendaknya mampu menginspirasi siswa akan pentingnya berlaku disiplin di kelas saat menerima pelajaran. Nah, ada banyak macam jenis hiasan yang bisa menginspirasi. Misalnya dengan memasang hiasan berupa kutipan-kutipan kata atau kalimat yang bermanfaat. Menghiasi kelas dengan kutipan-kutipan yang tepat diharapkan bisa mendorong anak-anak untuk selalu punya sikap disiplin dalam setiap tindakannya. Selain timbulnya perilaku disiplin, kutipan yang menginspirasi juga bisa membuat anak-anak lebih bersemangat dalam belajar. Peserta didik juga akan merasa malu jika berbuat kesalahan, sehingga mereka berusaha menghindarinya. Nah, inilah buah positif dari usaha yang sahabat-sahabat guru hebat lakukan, yaitu membuat hiasan-hiasan di kelas. Peserta didik akan semakin disiplin dan patuh dengan apa yang diperintahkan gurunya. Untuk pilihan lokasi dan warna kutipan itu, dinding adalah lokasi yang paling tepat untuk memasang kutipan-kutipan tersebut. Sedangkan, warna yang sahabat-sahabat guru hebat pilih hendaknya warna yang terang sedikit mencolok agar mudah terlihat oleh peserta didik kita. Itulah tips yang kedua. Next, tips yang ketiga. Persiapan guru yang cukup. Jadi tips selanjutnya adalah untuk mendisiplinkan peserta didik di kelas adalah dengan mempersiapkan diri seorang guru dengan matang. Persiapan itu bisa berupa penguasaan materi dan sebagainya. Bisa dibayangkan betapa gaduhnya suasana di kelas jika seorang guru tidak menguasai materi pelajaran. Nah, alih-alih mendisiplinkan peserta didik, yang terjadi adalah justru proses belajar mengajar di kelas menjadi terganggu. Bukan hanya itu, ketidaksiapan dalam penguasaan materi juga bisa mengurangi rasa percaya diri seorang guru saat mengajar di kelas. Situasi seperti ini sering menyebabkan guru panik karena banyak siswa membangkang perintahnya. Itulah tips yang ketiga. Next, tips yang keempat. Buatlah aturan-aturan yang sederhana. Jadi, dunia anak identik dengan kebebasan, yakni kebebasan berekspresi, bermain, atau kebebasan lainnya. Namun, agar tidak menjadi liar, kebebasan itu harus Anda ikat dengan aturan. Untuk aturan yang ingin dibuat, sebaiknya jangan terlalu berat. Buatlah aturan yang sederhana sesuai kemampuan anak, namun jelas dan mudah dipahami anak-anak. Ada aturan yang panjang namun bisa Anda sederhanakan kalimatnya.
Atau banyak aturan dibuat menjadi satu aturan. Misalnya, aturan untuk jangan mengganggu teman atau jangan menyela guru bisa dibuat dengan satu aturan menjadi hormatilah satu sama lain dan lain-lainnya. Selain aturan berupa larangan jangan, nah juga bisa membuat aturan berupa ajakan. Misalnya, ajakan untuk menjaga kelas tetap bersih dan rapi. Membuat aturan juga perlu melibatkan siswa, bahkan orang tua mereka, agar mereka memiliki andil dalam peraturan di kelas. Nah, itulah tips yang keempat. Tips yang kelima, biasakan untuk memberi reward dan punishment. Membuat siswa disiplin, seorang guru juga perlu sesekali bersikap tegas. Misalnya, dengan memberikan semacam punishment atau konsekuensi dari apa yang telah dilakukan. Nah, tentu punishment di sini bukan hukuman yang sesungguhnya, melainkan sebuah konsekuensi yang harus seorang peserta diterima ketika melakukan pelanggaran atau kesalahan atau melalaikan tugas yang diberikan. Jadi, pelanggaran itu misalnya berperilaku kurang baik di sekolah, sedangkan lalai mengerjakan tugas, misalnya tidak mengerjakan pekerjaan rumah atau PR. Nah, jangan hanya punishment. Peserta didik yang bisa bersikap disiplin dan patuh saat belajar hendaknya diberikan hadiah. Tidak hanya hadiah berupa barang, sebuah pujian juga bisa menjadi reward. Reward berupa penghargaan, hadiah, atau pujian yang tulus dari seorang guru kepada siswanya tentu bisa membangkitkan semangatnya untuk bersikap lebih baik lagi. Nah, pemberian reward juga bisa membuat anak lebih semangat dalam belajar. Lebih dari itu, pengakuan prestasi dari sekolah kepada peserta didik yang mampu bersikap disiplin juga menjadi strategi bagi guru untuk mendorong anak memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Itulah tips yang kelima. Next, tips yang keenam. Antisipasi masalah sejak dini. Hal penting yang harus dikuasai seorang guru adalah selain memiliki persiapan yang cukup, juga mampu mengantisipasi kemungkinan masalah yang akan timbul dalam proses belajar mengajar. Masalah bisa muncul dari beberapa siswa yang tidak disiplin, bahkan suka bikin ulah di kelas. Untuk mengantisipasi hal ini, seorang guru harus memisahkan bangku atau tempat duduk mereka. Peserta didik yang suka usil kepada temannya yang lain, bermain-main atau mengobrol saat pelajaran sedang berlangsung, perlu dipisahkan tempat duduknya. Tidak hanya tempat duduk, tapi juga saat mengerjakan tugas-tugas kelompok. Next, yang ketujuh. Tips yang ketujuh adalah ajak peserta didik untuk fokus. Seorang guru tidak bisa serta-merta langsung memulai pelajaran tanpa melihat kesiapan dari peserta didiknya terlebih dahulu. Nah, diibaratkan seorang sopir, jika harus memastikan semua penumpang naik, duduk rapi dan siap mengikuti perjalanan. Begitu juga dengan pelajaran di kelas. Pastikan peserta didik siap mengikuti pelajaran, baru seorang guru memulai pelajarannya. Ajak para peserta didik untuk fokus sebelum memulai pelajaran. Seorang guru sebaiknya tidak memulai pelajaran terlebih dahulu ketika melihat anak-anak masih ada yang bermain-main, mengobrol, dan sebagainya. Atau sebelum memulai pelajaran. Nah, tidak ada salahnya jika seorang guru menyebutkan nama siswa yang sering tidak fokus saat mengikuti pelajaran. Ingatkan siswa itu untuk fokus dan tidak mengganggu teman-teman yang lain. Seorang guru mungkin bisa mengajak dia dengan perkataan-perkataan seperti ini. Nak, kita belajar tentang nama-nama hewan yuk. Nah, yuk kamu perhatikan seperti teman-teman kamu yang lain. Bisa juga dengan mengajak siswa melakukan tepuk fokus. Jadi ini adalah kreativitas dari seorang guru bagaimana mengajak peserta didiknya untuk fokus saat menerima pelajaran. Yang kedelapan, memberikan tugas dengan jelas. Jadi, metode mendisiplinkan siswa bisa dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya dengan memberikan tugas. Jadi, selain membuat aturan yang sederhana, seorang guru perlu memberikan tugas kepada peserta didiknya secara jelas. Berikan tugas dengan jelas, target apa yang ingin guru capai setelah mengerjakan tugas. Hal ini penting
Karena tugas yang tidak jelas, apalagi susah, membuat anak enggan mengerjakan tugas tersebut. Akibatnya, mereka justru mengobrol atau bermain-main dengan temannya. Kondisi ini jangan dibiarkan berlarut-larut, karena pastinya akan mengganggu proses belajar mengajar di kelas. Nah, lebih dari itu, target yang ingin guru capai dalam pembelajaran tidak akan terwujud. Next, yang ke-9. Aktif berinteraksi dengan peserta didik. Seorang guru harus bergerak aktif saat memberikan pelajaran. Hindari hanya duduk di kursi karena itu terkesan monoton dan membosankan bagi peserta didik. Cobalah seorang guru aktif berinteraksi dengan siswanya, misalnya dengan mengitari ruang kelas, bukan hanya duduk di kursi saja. Tujuannya adalah untuk melihat siswa barangkali membutuhkan bantuan saat kesulitan mengerjakan soal latihan dan sebagainya. Atau mungkin seorang guru melihat anak membutuhkan motivasi, maka datangi dan berikan dia bantuan. Hindari memanggil peserta didik dengan berteriak-teriak dari meja guru. Sikap guru yang baik adalah mendatangi peserta didik dan beri perhatian khusus jika ada peserta didik yang membutuhkan. Itu tips yang ke-9. Next, yang ke-10. Lebih terbuka untuk murid. Seorang guru hendaknya juga berperan sebagai orang tua di sekolah. Sehingga peserta didik tidak segan-segan untuk curhat ketika menghadapi suatu masalah. Guru harus berani untuk terbuka dan menerima setiap keluhan dari peserta didiknya. Sikap guru yang terbuka juga bisa menjadi cara efektif untuk mendisiplinkan anak. Peserta didik akan lebih dekat dengan gurunya karena guru tidak mengambil jarak, atau istilah populernya adalah jaim atau jaga image. Ketika Anda memperlihatkan sikap empati dan penuh kehangatan, peserta didik juga tentu lebih terbuka untuk mengungkapkan masalah yang mereka hadapi. Itu tips yang ke-10. Next, yang ke-11. Beri peringatan secara tertulis. Nah, seorang guru masih memiliki satu lagi senjata yang bisa digunakan. Senjata itu adalah peringatan tertulis. Namun, senjata ini hanya boleh digunakan ketika segala upaya sudah guru tersebut lakukan. Nah, peringatan tertulis bisa sangat efektif untuk seorang siswa yang suka berbuat usil kepada teman-temannya di kelas. Surat peringatan itu bisa membuat peserta didik jerah dan tidak mau mengulangi lagi perbuatannya. Next, terakhir. Beri keteladanan. Ini yang paling penting. Yang tidak kalah pentingnya dari upaya mendisiplinkan peserta didik adalah dengan memberikan suri teladan yang baik kepada para peserta didik kita. Karena setiap tindakan dan perilaku seorang guru umumnya menjadi cerminan bagi peserta didiknya. Artinya apa? Apapun yang guru lakukan akan menjadi contoh bagi para muridnya. Untuk itu, seorang guru harus memberikan contoh yang baik. Tunjukkan kepada mereka kebaikan dan rasa saling menghargai antara satu peserta didik dengan peserta didik yang lainnya. Beri contoh dengan perbuatan. Maka cara itu akan lebih efektif ketimbang hanya menyuruh dengan kata-kata, alias omdo atau omong doang, atau nato, not action talk only. Nah, jadi kesimpulannya adalah menjadikan murid yang baik dan berbudi pekerti yang terpuji menjadi tugas seorang guru. Itulah kenapa seorang guru tidak hanya menjadi pengajar, namun juga menjadi seorang pendidik. Apalagi dalam pendidikan atau sekolah Islam, guru memiliki peran yang sangat besar untuk mengubah seorang anak menjadi pribadi muslim yang soleh dan soleha. Demikian konten kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam channel Inspirasi Pendidikan.